jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan bahas tentang cara chat PDKT supaya tidak gampang bosan. Percaya nggak sih sebenarnya kamu itu kalau chat bisa membuat seseorang itu jatuh cinta sama kamu. Entah itu PDKT yang secara langsung maupun secara chattingan. Biasanya yang paling terkesan itu adalah PDKT yang lewat chattingan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kalian itu memulai chattingan dengan seseorang, biasanya kalian itu akan menggunakan kata-kata romantis, kata-kata yang merayu, menggoda tanpa kamu itu harus merasa malu. Tetapi kalau kamu itu PDKT yang secara langsung, pastinya di sini kamu itu merasa malu, canggung, bahkan kamu itu takut bahwa hal itu tidak akan mendapatkan respon yang baik. Nah, di sini kamu itu jangan pernah meremehkan the power of chattingan nih. Di sini kamu bisa membuat seorang wanita itu jatuh cinta dengan mudahnya ketika kamu itu PDKT lewat chat. Entah bagaimana caranya, di sini kamu itu bisa melakukan chattingan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang mungkin ini akan membuat dia itu tertawa, senang, tanpa kamu itu harus terlihat sangat alay. Ketika kamu bisa chattingan sama dia setiap hari, tentunya ini akan membangun chemistry antara kamu dengan orang yang sedang kamu dekati. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, pastinya kamu itu akan lebih sering menggunakan media sosial daripada bertemu orang secara bertatap muka kan. Nah, maka dari itu, ketika kamu sedang mengincar seseorang, gak ada salahnya nih di sini kamu itu mencoba PDKT dia dengan lewat chat, dengan lewat media sosial. Tentunya ini akan menjadi cara paling efektif untuk kamu mendekati dia. Nah, di sini juga ada cara, ada triknya supaya gebetan kamu itu mau balas chat kamu. Bagaimana sih caranya supaya dia itu bisa tertarik sama kamu? Jadi caranya di sini kamu itu perlu banget buat dia itu penasaran sama kamu. Dia itu penasaran sama balasan chat kamu. Sehingga dia itu akan menunggu pesan dari kamu. Bahkan dia itu akan sangat penasaran dan menunggu apa saja yang sedang kamu ketikkan, apa saja yang kamu balaskan. Ketika kamu PDKT sama cewek lewat chat atau kamu itu sedang PDKT dengan seseorang nih lewat media sosial, jangan pernah kamu itu terlalu over, jangan pernah kamu itu mengatakan hal-hal yang terlalu berlebihan. Lebih baik di sini kamu mencoba membuat dia itu penasaran dari segala hal, entah itu dari hobi kamu, aktivitas kamu sehari-hari, atau segala hal yang pada dasarnya itu kamu sukai. Jangan sampai kamu itu langsung terang-terangan mengatakan hal tersebut kepada mereka. Lebih baik di sini kamu itu mencoba membuat dia itu penasaran, sehingga dia itu selalu mau balas chat kamu, sehingga dia itu tidak akan bosan dengan topik yang sedang kalian bicarakan. Yang pertama, ketika kamu PDKT lewat chat adalah kamu itu harus memulai chat dengan dia itu dengan kata-kata yang asik. Nah, sebenarnya cara PDKT lewat chat ini juga nggak jauh beda sih dengan cara kamu itu PDKT lewat langsung. Di sini tetap yang paling pertama adalah kesan pertamanya. Kalau kamu chat seseorang, pastinya ini seseorang akan mengingat kesan pertama kamu chat dia. Hindari kata-kata kamu itu bertanya tentang lagi apa sekarang, lagi gimana, udah makan belum. Itu adalah suatu chat yang sangat basi banget dan tentunya semua orang juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, maka dari itu coba kamu itu membuat chat yang asik. Cobalah kamu itu bisa berbeda dari orang lainnya. Bagaimana sih sebenarnya kamu itu bisa membuat dia itu terpikat dengan kesan pertamanya? Ketika kamu masih menjadi seseorang yang selalu mendekati seseorang dengan bertanya-tanya seperti itu, you better stop. Gak ada gunanya kamu melakukan hal itu kan? Karena hal itu tentunya hanya akan membuat orang yang kamu dekati itu merasa bosan, boring, bahkan malas banget ngebalas chat kamu. Kamu bisa mencoba untuk memulai chat atau memulai obrolan sama dia itu dengan nge-share obrolan lucu, nge-share video lucu, postingan lucu, atau bahkan dengan suatu pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga. Intinya di sini kamu itu jangan pernah menjadi seseorang yang memboseni. Bahaslah sesuatu yang relevan, bahaslah sesuatu yang mungkin sedang terjadi, mungkin sedang heboh-hebohnya saat ini. Nah, ketika kamu sedang membahas suatu hal yang pada dasarnya itu masih viral-viralnya, di sini pastinya dia itu juga akan merespon kamu dengan baik. Kalau kamu itu menyampaikannya dengan penuh agresif nih, biasanya dia itu juga akan meresponnya seperti itu. Sebaliknya seperti apa yang kamu katakan, karena pada dasarnya itu adalah suatu topik yang menyenangkan, yang lagi marah-marahnya untuk dibahas. Atau mungkin di sini kamu itu adalah seseorang pecinta game dan orang yang kamu dekati itu adalah orang yang pecinta game juga. Nah, di sini obrolan kamu itu akan semakin seru lagi ketika kalian itu mempunyai hobi yang sama. Bisa banget buat kamu itu memulai dengan obrolan yang sama ketika kamu itu memiliki hobi yang sama. Atau bahkan kamu bisa mencari tahu dulu nih apa sebenarnya hobi dia, kesukaan dia. Nah, ketika kamu sudah mengetahuinya, kamu bisa mencoba membahas hal tersebut di hadapan dia. Pastinya di sini dia itu akan membalas dengan penuh kesenangan karena dia juga menyukai hobi tersebut. Yang kedua adalah banyak tanya tentang doi. Kalau di sini kamu itu sudah merasa chattingan kamu itu udah asik, chattingan kamu itu sudah berjalan lancar, atau bahkan di sini nggak ada halangan apapun, dia meresponnya juga sangat baik.
Di sini boleh banget buat kamu itu memulai menanyakan sesuatu hal yang lebih personal, sesuatu hal yang lebih kayak kamu itu kepo terhadap gebetan kamu tersebut. Misalnya saja, contoh kecilnya kamu itu bisa menanyakan jurusan kuliahnya, warna favoritnya, makanan kesukaannya, keluarganya, aktivitas sehari-hari, hobi mereka, kesukaan mereka, atau lain sebagainya yang menuju kalau kamu itu kepo banget sama dirinya, kepo banget sama dunianya. Nah, di sini boleh banget buat kamu itu menanyakan hal tersebut. Kalau nggak gitu, kamu itu bisa mencoba untuk stalker dulu nih akun media sosialnya. Bagaimana kebiasaan dia, kamu bisa mencoba mencari tahunya lewat media sosial. Dari pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini, dari pertanyaan sederhana ini, tentunya ini akan bisa membuat chattingan kamu sama dia itu semakin panjang. Di lain sisi, kamu juga akan bisa saling mengenal antara satu sama lain. Ketika kamu bertanya tentang dia, pastinya dia itu juga akan bertanya tentang kamu. Nah, di sini kamu bisa sama-sama berbagi pengalaman, berbagi kesukaan, atau kalian itu bisa saling mengenal antara satu sama lain. Semakin kalian itu mengenal, pastinya kalian itu juga akan semakin dekat. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini gak bisa banget buat kamu anggap itu sebagai pertanyaan yang basi. Karena pada dasarnya, hal ini tuh pasti akan berlanjut ketika kamu itu sudah semakin dekat sama dia. Pastinya kamu itu juga akan ingin memberikan dia itu sesuatu. Karena di sini dari pertanyaan kecil seperti ini, kamu akan mengingatnya, kamu akan mengetahuinya apa kesukaannya, apa yang tidak dia sukai. Dan juga jangan pernah kamu itu lupa kalau kamu mendekati seseorang lewat chat, kamu juga harus pintar-pintar membuat dia itu nyaman. Entah itu dengan kamu itu memberikan sebuah kejutan kecil atau apapun itu yang intinya itu bisa membuat dia itu nyaman ketika dia itu chatting sama kamu. Atau kamu juga bisa sedikit memberikan rayuan atau hal-hal kecil yang tentunya itu akan membuat dia itu merasa aman ketika dia itu bersama kamu. Yang ketiga adalah rajin ngejokos dan ngirimin meme yang lucu. Biasanya cewek di dunia ini banyak banget yang suka dengan orang humoris. Apalagi cowok humoris itu menurut para cewek, dia itu adalah seorang cowok yang menyenangkan, seorang cowok yang gaul, bisa diajak bercanda, dan dia itu bisa mengerti keadaan hati dari seorang ceweknya. Apalagi ketika ceweknya itu sedang sedih, si cowok ini pasti bisa banget atau mengetahui banyak cara untuk menghibur si ceweknya. Nah, dari humoris sendiri ini akan menjadi tolak ukur bahwa cowok itu tipe orang yang menyenangkan, supel, ataupun dia itu tipe cowok yang membosenin. Nah, maka dari itu ketika kamu itu sedang pendekatan sama seseorang, perlu banget buat kamu itu ngejokos, perlu banget buat kamu itu bisa menghibur dia. Karena pada dasarnya ini adalah trik yang sangat penting banget ketika kamu itu mendekati dia lewat chatting. Kalau kamu itu bisa chatting dia dan membuat dia itu setiap hari tertawa, bisa membuat dia itu senyum-senyum sendiri ketika balas chat kamu, tentunya di sini kamu itu akan mendapatkan peluang yang lebih besar ketika kamu ingin mendapatkan dia. Nah, di sini kamu itu juga bisa banget untuk mencoba mengirimkan jokes-jokes yang lucu, mengirim meme yang lucu, entah itu dari Twitter, Instagram, atau bahkan dari manapun itulah. Nah, di sini kamu juga bisa menjadi tolak ukur nih, gimana gebetan kamu sebenarnya gebetan kamu itu memiliki humoris yang sama gak sih sama kamu? Karena yang dinamakan suatu kecocokan itu sangat perlu banget di dalam sebuah hubungan. Kamu bisa menilai gebetan kamu lebih awal dari cara kamu memperlakukan dia. Yang keempat adalah jangan bercanda jorok. Kalau kamu itu di sini pengen menunjukkan image yang positif di hadapan seorang cewek, jangan pernah kamu itu bercanda yang jorok. Karena pada dasarnya ketika kamu itu bercanda jorok, pastinya di sini akan cepat banget membuat seorang cewek itu ilfeel sama kamu, membuat seorang cewek itu udah gak mau lagi atau malas banget buat balas chat kamu. Bercanda jorok atau mungkin hanya ngerempet sedikit saja, ini gak menutup kemungkinan dia itu udah malas sama kamu, udah akan berpikiran negatif ke kamu, atau bahkan dia itu ilfeel sama kamu. Karena pada dasarnya kamu itu juga harus mengetahui ketika kamu chat sama gebetan kamu, ketika kamu ingin mendapatkan hati gebetan kamu, ini lain dengan cara kamu itu chat terhadap sahabat kamu, terhadap teman-teman kamu. Kalau kamu gak ingin ditinggalkan, kalau kamu itu gak ingin dicap negatif, maka dari itu hindari bercanda jorok. Karena biasanya cewek itu gak suka yang dinamakan sebuah kejorokan. Entah itu dengan tindakan, entah itu dengan kata-kata, pasti seorang cewek itu tidak menyukai hal tersebut. Ini merupakan cara PDKT yang paling sederhana banget, dengan cara kamu itu minta pendapat si dia. Bagaimana ketika kamu itu ingin membeli sesuatu, atau kamu itu ingin menyelesaikan masalah, atau kamu itu sedang berada di dalam suatu pilihan yang sulit. Di sini kamu bisa mencoba untuk menanyakan terhadap dia. Nah, dan cara yang
paling efektif lagi nih, ketika kamu sedang membeli suatu barang, entah itu baju, tas, kamu bisa mencoba untuk meminta pendapat dia. Biasanya di sini itu adalah cara yang paling ampuh banget untuk meluluhkan hati seorang cewek, dan dia itu akan merasa baper karena pada dasarnya di sini dia itu merasa bahwa kamu itu menghargai dia, menghargai pendapat dia, kamu membutuhkan dia. Nah, maka dari itu jangan pernah kamu itu meremehkan cara ini. Kamu harus terus-terusan meminta pendapat dia supaya kamu sendiri itu juga mengetahui atau mengerti apa yang dia sukai. Yang keenam, main emoji maupun stiker. Gak hanya ngejokes nih, tetapi kamu itu kalau chattingan menggunakan stiker atau menggunakan emoji ini lebih bisa terkenal gitu gak sih? Kayak lebih bisa mengungkapkan ekspresi atau perasaan kamu. Apalagi kalau lewat chat, di sini kamu kan pastinya hanya bisa mengetikkan tanpa kamu itu harus bisa mengungkapkan bagaimana yang sebenarnya kamu rasakan. Nah, ini ketika kamu menggunakan emoji ini sangat penting banget. Ketika kamu ini lagi tertawa, kamu bisa menggunakan emoji tertawa. Biar dia itu bisa lebih mengetahui maksud kamu. Kalau kamu sedang marah, sedang kesal, kamu juga bisa menggunakan emoji tersebut. Emoji di sini kan sangat banyak banget kan pilihannya, dan di situ pastinya akan bisa sesuai banget dengan apa yang kamu rasakan. Cobalah selalu menggunakan emoji, selalu menggunakan stiker. Ini bisa menjadi dia itu lebih mengerti, lebih paham, dan ini bisa menjadi bumbu pemanis ketika kamu itu sedang menjalani PDKT sama gebetan kamu. Di sini kamu juga bisa sedikit lebih mendalam lagi nih. Kamu bisa mencoba mengirimkan stiker hak. Di sini kamu bisa mencoba mengirimkan stiker pelukan, stiker bahwa kamu itu sedang jatuh cinta, atau stiker-stiker lainnya lah yang tentunya ini akan membuat doi kamu itu senang, yang akan membuat doi kamu itu GR. Tapi sebelum kamu itu mengirimkan emoji-emoji yang terlalu mendalam seperti kiss, pelukan atau lainnya, di sini kamu itu juga harus bisa mengerti atau kamu itu harus bisa paham bagaimana keadaan si doi kamu tersebut. Sebenarnya doi kamu itu sudah memiliki rasa tertarik belum sama kamu. Kalau kira-kira doi kamu itu sudah menunjukkan rasa ketertarikannya sama kamu, boleh banget buat kamu itu mengirimkan hal tersebut. Tapi kalau doi kamu itu belum menunjukkan tanda-tanda seperti itu, jangan pernah kamu melakukan hal tersebut. Yang ketujuh adalah bikin nickname atau panggilan yang lucu. Satu lagi cara PDKT yang paling instan banget dan paling sering banget dilakukan oleh seseorang adalah dengan cara kamu itu menggunakan panggilan nama. Panggilan nama yang lucu yang tentunya itu hanya kalian yang mengetahuinya. Entah itu dengan panggilan nama seperti apa saja. Seperti contohnya nih, kamu bisa memanggil dengan kata cabi atau lain sebagainya lah yang menurut kamu itu lucu buat dia, atau sesuai dengan karakter dia, dengan kepribadian dia. Di sini boleh banget supaya kalian tuh bisa saling mengenal, kalian tuh bisa saling dekat, kalian itu bisa saling nyaman dengan panggilan tersebut. Hal itu bisa dilakukan untuk mengganti kata sayang, karena pada dasarnya kata sayang itu bisa dilakukan kalau kalian itu benar-benar sudah dekat. Tetapi kalau belum dekat, kalian bisa menggunakan nickname atau panggilan samaran. Yang kedelapan adalah batasi curhat. Ketika kamu itu sedang chattingan terhadap PDKT kamu itu harus benar-benar bisa benar-benar menghindari curhatan. Kamu jangan sampai menerima curhatan dari si dia, dan kamu jangan pernah juga curhat sama si dia. Apalagi kalau kalian tuh sama-sama membahas tentang masa lalu, big no, kamu gak boleh membahas hal tersebut di depan gebetan kamu. Karena takutnya ketika kamu membahas hal ini, kamu itu akan terjebak di dalam suatu hubungan friendzone. Bukannya kamu akan dekat sebagai PDKT sebagai pasangan, kamu akan PDKT untuk berjalan ke jenjang yang lebih serius seperti pacaran, enggak, tapi kamu malah terjebak di dalam dunia friendzone. Banyak banget orang-orang yang sudah mengalami hal tersebut karena pada dasarnya dia itu melakukan kesalahan dalam PDKT. Dia malah membahas tentang masa lalu, membahas tentang dia itu nggak bisa move on dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal yang salah. Jadi kamu itu harus tetap fokus sama PDKT yang kamu. Kamu harus bisa fokus kalau kamu itu tujuannya itu ingin mendekati dia untuk dijadikan pacar, bukan dijadikan sebagai sahabat. Maka dari itu kalian harus sama-sama menghindari hal tersebut tanpa kamu itu harus menolaknya dengan cara yang menyakiti hatinya. Jadi kamu itu harus menyampaikannya dengan cara yang halus. Yang kesembilan adalah konsisten jalani komunikasi. Ketika kamu sedang hangat-hangatnya dalam PDKT, kamu harus konsisten banget nih dalam membalas chat mereka. Kalau di sini kamu itu benar-benar serius sama gebetan kamu, hindari drama tarik ulur yang sering banget dilakukan seseorang ketika PDKT. Tiba-tiba kamu itu hangat banget, tiba-tiba kamu itu menjadi dingin, tiba-tiba kamu deketin dia kayak kamu itu seolah-olah gak mau kehilangan dia, tapi tiba-tiba kamu itu kayak ghosting dia. Nah, hindari tarik ulur seperti ini. Ini adalah suatu hal yang sangat gak baik ketika kamu itu ingin serius sama gebetan kamu. Nantinya yang ditakutkan itu gebetan kamu malah merasa bahwa dia itu seperti dipermainkan,
seperti tidak dihargai. Nah, alhasil dia itu akan menjadi menjauh sama kamu, atau bahkan dia itu akan membatasi chattingan kamu sama dia. Nah, otomatis cewek itu bisa menilai keseriusan kamu dari cara kamu memperlakukan dia. Jangan sampai dikira kamu itu adalah orang yang suka ghosting. Yang ke-10 adalah jangan terlalu kelihatan ngebet nih. Kamu boleh suka sama gebetan kamu boleh sangat tertarik, atau bahkan kamu itu sangat ingin memiliki gebetan kamu. Tetapi kamu jangan pernah melihatkan kalau kamu itu sangat ngebet banget sama dia, kalau kamu sangat ingin memiliki dia. Karena pada dasarnya ketika kamu melakukan hal itu di awal, nanti dia itu bisa besar kepala, dia itu bisa menyombongkan dirinya, dan mungkin dia itu akan meremehkan tentang kamu. Maka dari itu, tetaplah kamu itu terlihat enjoy, tetaplah terlihat santai, cool, sampai ketika kamu itu tidak membalas chat dia, atau kamu tidak chatting dia itu akan penasaran, dia itu akan kebingungan, bahkan dia itu cemas kenapa kamu itu tidak chatting dia lagi. Intinya, buatlah dia itu merasa kehilangan kamu. Intinya, buatlah dia itu benar-benar merasa kehilangan kamu ketika kamu itu tidak ada buat dia, ketika kamu itu tidak chatting dia. Dan alhasil mungkin nih, kemungkinan baiknya dia itu akan chatting kamu terlebih dahulu. Ketika dia itu chatting kamu terlebih dahulu, kamu bisa melihat bahwa dia itu udah memiliki ketertarikan sama kamu, dan berarti kamu berhasil dalam fase PDKT tersebut. Oke guys, itulah cara PDKT supaya tidak gampang bosan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya, dan bye bye.